Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Triyanti dari Prodi Statistika Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Tingkat Kepuasan Pasien BPJS terhadap Pelayanan di Puskesmas Siwankerto Surabaya dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Index, Important Perform Analysis, dan Kano. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya. Saat ini, Indonesia sedang giat-giatnya menggalang pembangunan, salah satunya dalam bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan upaya nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005-2025 yang bertujuan meningkatkan kesadaran kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dengan merancangkan program pelayanan kesehatan, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang sering kita singkat BPJS. Berdasarkan data BPJS, diketahui jumlah peserta BPJS di Indonesia telah mencapai 187.982.949 orang pada 31 Desember 2017 dan meningkat menjadi 217.549.455 orang per 1 Februari 2019. Sedangkan untuk kota Surabaya sendiri pada tahun 2019 sekitar 84% penduduk kota Surabaya telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Untuk mencapai Universal Health Coverage, Kemenkes mengupayakan peningkatan peserta BPJS, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, kelengkapan alat kesehatan, dan pemerataan tenaga medis. Dalam hal ini, Puskesmas diposisikan sebagai garda terdepan untuk menjaga kesehatan masyarakat sebelum dirujuk ke rumah sakit. Salah satu puskesmas yang memberikan pelayanan BPJS kesehatan di kota Surabaya adalah Puskesmas Siwankerto. Pada data pengunjung Puskesmas Siwankerto pada tahun 2016 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan, yaitu 17.828 pengunjung pada tahun 2016 dan 21.381 pengunjung pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu hanya 15.289 pengunjung. Penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas dapat disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan puskesmas. Menurut Supriyanto dan Ernawati tahun 2010, adanya ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan puskesmas belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Dan tingkat kepuasan yang dilakukan oleh Nurul Liani Siregar pada tahun 2015 dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan metode CSI mendapatkan hasil analisis dengan menggunakan metode CSI sebesar 71,8% yang menunjukkan bahwa peserta BPJS telah merasa puas, namun berdasarkan standar BPJS termasuk kategori yang tidak puas. Penelitian lainnya mengenai analisis kepuasan dilakukan oleh Oki Rahmat Asfari tahun 2018 dengan menggunakan metode CSI dan IPA memperoleh hasil analisis dengan menggunakan metode CSI mendapatkan skor sebesar 78,32% menunjukkan bahwa pelanggan Puskesmas Pakem telah merasa puas, sedangkan dengan metode IPA memiliki tingkat kesesuaian sebesar 86,53% dan pada diagram Kartesius terdapat 5 atribut yang perlu dilakukan perbaikan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan responden, diantaranya yaitu Customer Satisfaction Index, di mana indeks kepuasan pelanggan digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Lalu ada juga metode Important Perform Analysis, yaitu metode yang bisa mengukur kepuasan pasien dengan melibatkan analisa sikap pelanggan terhadap atribut produk atau jasa untuk memperbaiki atribut kualitas produk atau jasa secara langsung. Lalu ada juga metode Kano yang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepuasan konsumen yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk ataupun jasa-jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut. Berdasarkan fakta dan penelitian yang telah saya uraikan, saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis tingkat kepuasan responden, di mana peneliti ingin menggabungkan dari ketiga metode, yaitu menggunakan metode Customer Satisfaction Index, Important Perform Analysis, dan metode Kano. Metode IPA dan Kano kemudian diintegrasikan. Hasil integrasi kedua metode tersebut bisa mengantisipasi kelemahan pada masing-masing metode agar menghindari keterbatasan metode Kano yang mengabaikan tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dan menghilangkan kelemahan metode IPA, yaitu yang hanya mempertimbangkan kategori one dimensional.
Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik penerima layanan program BPJS Kesehatan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya. Lalu yang kedua, bagaimana menganalisis tingkat kepuasan pasien BPJS terhadap layanan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya berdasarkan metode Customer Satisfaction Index. Lalu yang ketiga, bagaimana menganalisis pelayanan apa saja yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya berdasarkan metode Important Perform Analysis. Lalu yang keempat, bagaimana klasifikasi pelayanan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya berdasarkan kategori dalam metode Kano. Yang kelima, bagaimana menganalisis pelayanan yang perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan dan dipertahankan dengan mengintegrasikan metode Important Perform Analysis dan metode Kano. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan karakteristik penerima layanan program BPJS Kesehatan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya. Lalu yang kedua, menganalisis tingkat kepuasan pasien BPJS terhadap layanan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya berdasarkan metode Customer Satisfaction Index. Lalu yang ketiga, menganalisis pelayanan apa saja yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya berdasarkan metode Important Perform Analysis. Lalu yang keempat, mengklasifikasikan pelayanan di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya berdasarkan kategori dalam metode Kano. Lalu yang terakhir, yang kelima, mengetahui prioritas pelayanan apa saja yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan berdasarkan integrasi metode Important Perform Analysis dan metode Kano. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode CSI, IPA, dan metode Kano, serta mendapatkan gambaran sesungguhnya antara teori yang diajarkan dengan fakta atau kasus yang ditemukan di lapangan. Lalu yang kedua, manfaat bagi pihak Puskesmas Siwalankerto, Surabaya, yaitu mengetahui faktor-faktor penting yang berhubungan dengan pelayanan pada Puskesmas Siwalankerto, Surabaya, serta diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi untuk menentukan strategi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga, manfaat bagi masyarakat umum, yaitu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu responden atau pasien BPJS yang berusia minimal 17 tahun dan sedang berobat di Puskesmas Siwalankerto, Surabaya. 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama, uji validitas. Validitas merupakan pengujian yang mengukur seaktif valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini akan menggunakan dengan cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor totalnya. Kriteria pengujian validitas adalah apabila koefisien korelasi item terhadap total R hitung lebih besar R tabel atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka pernyataan tersebut dikatakan signifikan atau valid. 2. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat pengukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan serta tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah metode Cochrane Alpha. Berikut adalah tingkat keandalan tingkat Cochrane Alpha yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ketiga yaitu Customer Satisfaction Index atau disingkat CSI. CSI merupakan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan membandingkan kinerja jasa atau produk dengan kebutuhan pelanggan dalam memperoleh pelayanan. Untuk mengetahui nilai CSI dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dengan menentukan mean importance score dan mean satisfaction score hingga menghitung satisfaction index. Pada penelitian ini, nilai CSI dibagi menjadi 5 kriteria, dapat dilihat di tabel di bawah ini. Yang keempat yaitu Important Perform Analysis atau IPA. IPA merupakan alat bantu dalam menganalisis atau yang digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja atau pelayanan yang dapat dirasakan oleh pengguna jasa dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Pembagian kuadran dalam Important Perform Analysis dapat dilihat sebagai berikut. Yang kelima yaitu metode Kano. Metode Kano bertujuan untuk membuat kategori atribut-atribut dari produk atau jasa berdasarkan atas kemampuan produk atau jasa tersebut memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pengguna jasa. Model Kano mampu melakukan evaluasi atribut produk didasarkan pada respon dari konsumen. Respon konsumen terhadap kebutuhan konsumen, atribut produk dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama atraktif, lalu yang kedua yaitu must be, yang ketiga one dimensional, lalu yang keempat indifference, yang kelima reference, yang keenam reasonable result. Berikut merupakan tabel evaluasi metode Kano. Selanjutnya yang keenam yaitu integrasi IPA dengan metode Kano.
Pada tahap integrasi ini, untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan secara efektif dan tegas, maka dilakukan penggunaan integrasi hasil IPA Kano. Model IPA Kano ini dapat merumuskan prioritas strategi dan penyelesaian indikator-indikator yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara mengkombinasikan hasil dari kuadran IPA juga kategori Kano untuk setiap atribut produk. Berikut adalah tabel integrasi IPA Kano. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu data dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui survei kepada pasien BPJS Puskesmas Siwalan-Kerta Surabaya. Lalu yang kedua, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling, purposive sampling dengan kriteria responden sudah terdaftar sebagai pasien BPJS di Puskesmas Siwalan-Kerta dan berusia minimal 17 tahun. Lalu yang ketiga yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel demografi dan variabel kepuasan pasien BPJS Puskesmas Siwalan-Kerta Surabaya. Selanjutnya diagram alir analisis data, dimulai dari uji validitas lalu uji reliabilitas, lalu menginputkan data hasil kuesioner, setelah itu membuat V-chart dan menghitung modus karakteristik pasien BPJS Puskesmas Siwalan-Kerta Surabaya. Lalu selanjutnya menentukan nilai MSI dan MSS, menghitung WF, lalu menghitung WS, setelah itu menghitung CSI, lalu menganalisis dengan metode IPA dan menginterpretasikan fasilitas-fasilitas dengan diagram Kartesius. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis dengan metode Kano, lalu mengkategorikan atribut dari masing-masing pertanyaan fungsional dan disfungsional. Setelah itu menentukan kategori yang paling dominan. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan hasil dari metode IPA dan metode Kano. Sekian pemaparan dari proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.